Proses terjadinya siang dan malam berdasarkan sains Islam, sains Barat, Al-Quran, dan tafsir. Pada sains Islam, kali ini kami akan mengambil seorang tokoh ilmuwan Muslim yang bernama Al-Biruni, seorang ilmuwan Muslim dari abad ke-11, memberikan penjelasan ilmiah tentang terjadinya siang dan malam dengan berfokus pada konsep rotasi bumi. Pemahaman Al-Biruni tentang terjadinya siang dan malam dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Qanun Al-Mas'udi, yang membahas berbagai aspek astronomi dan matematika. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan pandangan Al-Biruni tentang fenomena siang dan malam. 1. Rotasi bumi. 2. Efek rotasi pada cahaya matahari. Pemahaman Al-Biruni tentang rotasi bumi. Al-Biruni menyadari bahwa bumi berputar pada sumbunya sendiri. Pemahaman ini mendasari konsep dasar dari perubahan siang dan malam. Dengan adanya perputaran bumi, ini berarti bahwa bumi tidak diam, tetapi berputar pada porosnya. Dia menyimpulkan bahwa rotasi ini adalah penyebab utama mengapa berbagai bagian bumi mengalami siang dan malam pada waktu yang berbeda. Jadi, dalam pemahamannya Al-Biruni tentang rotasi bumi, Al-Biruni menyadari bahwa karena bumi berputar, bagian-bagian yang berbeda dari permukaannya akan terkena efek dari rotasi bumi tersebut, yaitu terjadinya efek rotasi pada cahaya matahari. Jadi, dengan demikian Al-Biruni menyadari bahwa bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sementara bagian yang berlawanan akan mengalami malam. Rotasi bumi ini menghasilkan perubahan siklus siang dan malam secara terus dan menerus. Jadi, dari pemahaman Al-Biruni tersebut dapat kita pahami tentang terjadinya siang dan malam. Menurut dalam pandangan sains Islam oleh tokoh Al-Biruni, itu terjadi karena adanya rotasi bumi dan efek dari rotasi pada cahaya matahari yang mengenai bumi, sehingga terjadilah fenomena siang dan malam. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya dengan tentang terjadinya siang dan malam dalam sains Barat. Teori heliosentris. Teori ini beranggapan bahwa matahari merupakan pusat peredaran planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi. Sedangkan bulan mengelilingi bumi yang kemudian bersama-sama bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari hanyalah berputar mengelilingi sumbunya saja. Saat ini diketahui bahwa planet dalam tata surya berjumlah 9, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, yang kesemuanya berputar mengelilingi matahari. Untuk yang terakhir, yakni Pluto, diperselisihkan apakah termasuk planet dalam tata surya atau bukan. Nicolaus Copernicus sebenarnya bukanlah orang pertama yang memunculkan teori heliosentris. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, sudah ada filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang mengutarakan bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Namun ketika itu, Aristoteles baru sebatas hipotesa, belum dituangkan dalam bentuk karya tulis. Apalagi pada saat itu pendapat Aristoteles tidak sejalan dengan pendapat Aristoteles, sehingga teori heliosentris Aristoteles tersisihkan oleh teori geosentris
yang menganggap bumi menjadi pusat perputaran bintang-bintang, planet, termasuk di dalamnya adalah matahari dan bulan. Munculnya Ptolemeus dikenal sebagai pelopor teori geosentris. Dengan karya tulis buku besarnya berjudul Almagest yang dijadikan rujukan para astronom selama berabad-abad. Karya besar Nicolaus Copernicus yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium tentang revolusi bulatan benda-benda langit yang melukiskan teorinya secara terperinci dan mengedepankan pembuktian-pembuktiannya. Pada saat itu mendapat tantangan keras dari banyak kalangan, di antaranya kaum Lutheran, yang merupakan pihak pertama menyebut buku The Revolutionibus Orbium Coelestium tidak masuk akal. Gereja Katolik, meski pada mulanya tidak menyatakan kecaman, telah memutuskan bahwa buku itu bertentangan dengan doktrin-doktrin resminya pada tahun 1616 Masehi. Karya Nicolaus Copernicus ke dalam buku-buku terlarang. Kemudian dicabut dari daftar terlarang pada tahun 1828 Masehi. Teori heliosentris Nicolaus Copernicus ini lalu mendapat perhatian besar dari para filsuf sesudahnya. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian panjang serta mendalam, mereka membenarkan, mendukung, dan menyempurnakan teori heliosentris. Di antaranya adalah Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolaus Copernicus, lalu disanjung oleh banyak orang dan diberi julukan sebagai Bapak Astronomi Modern. Bahkan seorang astrofisikawan, Owen Gingerich, menyatakan bahwa Copernicuslah yang dengan karyanya memperlihatkan kepada kita bagaimana rapuhnya konsep ilmiah yang sudah diterima untuk waktu yang lama. Melalui pengamatan, penelitian, dan matematika, Copernicus menjungkir balikan konsep ilmiah dan agama yang berurat, berakar, tetapi keliru dalam pemikiran manusia. Ia juga menghentikan matahari dan menggerakkan bumi. Terciptanya siang dan malam atau proses terciptanya siang dan malam itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Bahwa menurut ulama-ulama ahli tafsir mengatakan sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, mengatakan bahwa dan dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai pertanda bagi siang hari dan bulan sebagai pertanda untuk waktu malam, dan masing-masing memiliki garis edar tempat ia berjalan dalam beredar tanpa melenceng darinya. Dan di situ dijelaskan bahwa penyebab terjadinya siang dan malam itu akibat adanya peredaran matahari dan bulan yang beredar pada orbitnya. Dan juga dijelaskan dalam tafsir Madinatul Munawwarah yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Imaz Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, mengatakan begitu juga sama, bahwa yang menjadi penyebab
pergantian siang dan malam itu akibat peredaran matahari dan bulan yang beredar pada orbitnya masing-masing. Dan di dalam tafsir Madinatul Munawwarah ini tidak hanya matahari dan bulan saja yang beredar di orbitnya masing-masing. Demikian pula dengan planet-planet yang diselimuti kegelapan malam dan planet-planet yang beredar di sekitar matahari. Semuanya beredar dengan teratur. Lanjut dengan ayat yang menjelaskan bahwa proses terciptanya siang dan malam akibat peredaran matahari dan bulan, itu yang mana yang dijelaskan dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada edarnya. Bahwa maksud dari ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, menjelaskan bahwa masing-masing dari matahari dan bulan, malam dan siang memiliki waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan yang tidak mereka lampaui. Maka tidak mungkin matahari menyusul rembulan lalu ia menghapus cahayanya atau orbit berputarnya berubah. Malam juga tidak mungkin mendahului siang lalu siang masuk ke dalam malam padahal malam belum habis. Masing-masing dari matahari dan bulan, bintang-bintang memiliki garis endar sendiri-sendiri yang padanya mereka berjalan. Bahwa dalam ayat ini juga dijelaskan sama bahwa proses terciptanya siang dan matahari itu akibat peredaran matahari dan bulan.